Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dari mahasiswa pasca sarjana IPA Universitas Negeri Semarang. Di sini saya Vika Rofiuddin Iza dan ada Mbak Ai. Saya Ai Rohaiti. Dilanjutkan. Dan saya Kinta Rahmalia Ulfa. Oke, kami di sini nantinya akan menjelaskan mini project atau mini riset dari kami berkaitan dengan tugas mata kuliah kimia, konsep dan penerapannya yang diampu oleh Prof. Woro dan Pak Agung. Di sini kami akan membuat sebuah produk yaitu berupa ekoenzim yang tentunya tidak asing lagi. Lalu bagaimana cara membuatnya, terus hasil dari kami, silakan nanti bisa saksikan video ini hingga tuntas. Untuk presentasi yang pertama, ini akan ada dari Mbak Royhati ya. Mbak Royhati berkaitan dengan latar belakang dari penelitian atau mini riset kita mengenai ekoenzim. Kepada Mbak Royhati, dipersilahkan. Baik, latar belakang dan juga beberapa manfaat dan juga definisi dari ekoenzim itu sendiri. Next, Mas Vika. Oke, yang pertama itu kita akan membahas mengenai introduction ataupun pendahuluan. Sebenarnya berdasarkan beberapa penelitian, ekoenzim ini sudah dikenal di Indonesia itu sudah sangat lama. Namun peminatnya itu masih masih belum terlalu banyak. Nah, sehingga pemanfaatan dari ekoenzim ini hanya beberapa saja atau hanya beberapa organisasi aja. Nah, berbeda ketika pada masa pandemi, karena pada masa pandemi ini pemerintah itu memberlakukan beberapa peraturan, salah satunya yaitu adanya pembatasan-pembatasan aktivitas, sehingga sebagian besar aktivitas yang dibutuhkan dan juga diperlukan oleh masyarakat itu dilakukan di dalam rumah. Nah, sehingga karena masyarakat yang tadinya itu aktif di luar rumah dan sekarang berubah di dalam rumah itu berupaya untuk tetap menjaga kesehatan dengan cara yang pertama yaitu menjaga kebersihan dan juga yang kedua menjaga ataupun mengatur pola makan. Nah, beberapa upaya dari mengatur dari pola makan sehat itu dengan cara mengkonsumsi buah dan juga sayuran. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya buah dan juga sayuran ini merupakan bahan-bahan organik sehingga semakin banyaknya konsumsi buah dan juga sayuran itu juga berarti akan semakin banyak ataupun semakin menumpuk sampah organik. Nah, dari sini masyarakat ini sebenarnya sudah melakukan pemanfaatan dari ataupun daur ulang dari sampah-sampah organik. Nah, caranya yaitu dengan melakukan pengomposan dengan manfaat sebagai pupuk. Nah, tetapi hasil dari pengomposan ini justru mengakibatkan bau ataupun aroma yang kurang sedap. Nah, sehingga mengganggu kehidupan masyarakat di sekitarnya. Nah, dari sini masyarakat membutuhkan solusi lain, solusi yang lebih multifungsi, yang hasilnya itu lebih multifungsi dan juga tidak mengakibatkan ataupun tidak menimbulkan bau. Dari sini muncul minat-minat baru dan juga ide-ide untuk pemanfaatan ekoenzim ini. Oke, next Mas. Nah, selanjutnya yaitu kita akan meninjau tentang definisi ekoenzim itu sendiri. Menurut Merlinda pada tahun 2021, ekoenzim ini merupakan larutan sisa buah dan juga sayuran dari sampah organik dapur yang banyak mengandung enzim seperti enzim amilase, lipase, dan juga protase. Sedangkan menurut Tangapo pada tahun 2022, ini mengungkapkan bahwa ekoenzim ini merupakan cairan multiguna ataupun multifungsi dan dapat diterapkan pada kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan juga peternakan. Selain itu cairan ekoenzim ini juga dapat mempercepat reaksi biokimia di alam untuk menghasilkan enzim yang bermanfaat dengan menggunakan sampah buah dan juga sayuran. Nah, selain itu, karena sifatnya yang alami, sehingga bebas dari bahan kimia dan memudahkan terurainya, serta sifatnya yang lembut di tangan dan juga lingkungan dapat digunakan dan juga dapat menghasilkan beberapa produk yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Next.
Nah, selanjutnya definisi menurut Mardiani pada tahun 2021, cairan ekoenzim merupakan cairan hasil fermentasi bahan alam yang berwarna coklat gelap, kemudian berbau khas fermentasi ataupun berbau cuka segar, lalu fungsional yaitu memiliki fungsi yang sangat banyak dan mudah digunakan serta mudah diproduksi karena bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan organik dan juga bahan yang sering menumpuk di dapur sebagai sampah dapur. Lalu menurut Pancapalaga dan juga Hartati pada tahun 2022, ekoenzim ini termasuk larutan yang mengandung limbah buah dan juga sayur yang telah difermentasi kurang lebih selama 90 hari. Nah, dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ekoenzim ini merupakan suatu cairan yang hasil dari fermentasi buah dan juga sayuran. Nah, dalam pembuatannya selain menggunakan buah dan sayuran juga menggunakan gula merah atau molase atau juga air yang fungsional yang menghasilkan produk yang fungsional. Next. Nah, selanjutnya ada manfaat karena ekoenzim termasuk cairan yang multifungsi. Di sini ada 6 manfaat yang dapat kita peroleh dari ekoenzim. Yang pertama itu sebagai proteksi ataupun perlindungan, itu dapat berupa produk hand sanitizer dan juga pemurnian udara atau untuk meminimalisir udara beracun. Kemudian sebagai perbaikan, itu dapat mengobati tanah ataupun memperbaiki struktur dan juga pH tanah, serta dapat membersihkan air. Lalu yang nomor 3 itu sebagai produk rumah tangga, mulai dari deterjen, sabun pencuci piring, dan juga pembersih lantai, atau bisa juga sebagai sabun mandi. Lalu yang keempat itu dalam dunia medis, dapat menyembuhkan luka bakar, luka tergores, bisul, dan juga dapat meredakan infeksi kulit, karena ekoenzim ini termasuk sifatnya termasuk asam dan dapat menekan pertumbuhan bakteri. Lalu yang selanjutnya itu sebagai pengawet makanan, di mana kandungan asam propionatnya itu yang efektif dan dalam mencegah pertumbuhan mikroba. Selanjutnya yang terakhir itu dalam dunia pertanian, yaitu dapat dijadikan sebagai pestisida, insektisida, dan juga sebagai pupuk. Next. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari ekoenzim yang akan dijelaskan oleh Mas Vika. Oke, di sini tujuan dari pembuatan ekoenzim yang dilakukan oleh kami terutama adalah bahwasanya ekoenzim ini dapat digunakan sebagai daur ulang alternatif. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ai bahwasanya banyaknya sampah-sampah organik terutama dari sayur dan buah yang menyebabkan perlu adanya pendaur ulangan kayak gitu sebagai alternatif agar tidak menumpuk di tempat pembuangan sampah atau sampai pada tempat pembuangan akhirnya. Tujuan yang kedua yaitu untuk meminimalisir penumpukan sampah organik tadi. Bahwasanya ketika sampah organik ini tertumpuk saja, begitu saja, lama-kelamaan, apalagi ketika di musim penghujan seperti ini, maka akan timbul adanya gas metana yang tentunya bisa berbahaya untuk sekeliling ataupun untuk lingkungannya. Yang ketiga yaitu untuk menjembatani kebutuhan finansial masyarakat. Dari berbagai manfaat tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ai berkaitan dengan manfaat dari ekoenzim itu sangat banyak. Hal ini dapat menekan pengeluaran atau budgeting dari masyarakat untuk membeli misalkan tadi pestisida ataupun penyemprot ruangan kayak gitu. Sehingga adanya ekoenzim ini bisa menjadi penjembatan kebutuhan finansial atau menekan kebutuhan pengeluaran dari masyarakat itu sendiri. Lalu bagaimana sih untuk membuat ekoenzim ini? Nah, cara membuat ekoenzim ini cukup mudah dan malah tergolong sangat mudah. Yang perlu kita siapkan adalah berbagai macam buah-buahan yang tentunya itu sudah kita tidak makan kayak gitu ya. Seperti misalkan ada buah pepaya ataupun buah jeruk, kulitnya kayak gitu. Itu bisa dimanfaatkan untuk membuat ekoenzim. Terus gula merah atau kita kenal mungkin gula Jawa kayak gitu ya. Nah, dan air perbandingannya yaitu 1:3:10. 1 itu bagian dari gula atau molasenya,
3 itu bagian dari sampah organiknya, bisa sayur-sayuran, bisa buah-buahan, dan 10 itu bagian dari air jernihnya. Nah, lalu nanti dimasukkan ke dalam suatu tempat yang didiamkan selama 3 bulan. Tentunya di sini wadahnya adalah wadah plastik yang kedap udara. Rumusnya ini ya, teman-teman semua, tentang rumus pembuatan ekoenzim. Ukurannya di sini adalah bukan volume, tapi ukurannya adalah berat atau massa, teman-teman semua. Ukurannya massa, harus ditimbang. Jadi kalau misalkan nih gulanya itu 1 kilogram, berarti sayur atau buahnya itu 3 kilogram, dan airnya berarti 10 kilogram. Seperti itu. Itu rumusnya, teman-teman semua. Nah, volume maksimal air itu sama dengan 60% volume dari wadahnya. Misalkan saja ini, volume wadah itu 10 liter, maka volume air maksimal sama dengan 6 liter. Terus air 6 liter sama dengan itu 6 kg. Gula 600 gram, sisa buah atau sayur itu 1.800 gram. Semua sisa buah atau sayur itu dapat digunakan untuk membuat ekoenzim, kecuali yang sudah masak atau direbus, digoreng, ditumis. Tentunya itu tinggal makan ya. Terus buah atau sayur yang sudah kering atau sudah keras. Yang ketiga yaitu yang berlemak. Ada contohnya daging alpukat, durian, kelapa, seperti itu. Itu nantinya tidak akan bisa untuk digunakan untuk membuat ekoenzim. Nah, bagaimana sih langkahnya untuk kita membuatnya? Yang pertama adalah kita harus membersihkan wadah dari sabun atau bahan kimia. Ya, wadahnya kita harus bersihkan sampai bersih ya. Lalu ukur wadah atau volume wadahnya. Nah, masukkan air yang tentunya air bersih ya, sebanyak 60% dari volume wadahnya. Jadi tidak boleh penuh, cukup 60%-nya nanti karena akan dimasukin oleh buah-buahan ataupun tadi sayur-sayuran masuk, nanti volumenya akan bertambah. Selanjutnya masukkan gula sesuai takaran, yaitu 10% dari jumlah air. Nah, yang pertama dimasukkan adalah gulanya. Setelah itu baru masukkan potongan sisa buah dan sayur, yaitu 30% dari jumlah air, lalu aduk rata. Nah, setelah diaduk rata, tutup rapat. Ya. Beri label tanggal pembuatan dan tanggal panen. Tadi, lama pembuatannya yaitu selama 3 bulan atau 90 hari. Selama 1 minggu pertama, buka tutup wadah untuk membuang gas yang terbentuk. Aduk di hari ke-7. Diaduk, terus aduk di hari ke-30, kecuali jika ada mama enzimnya. Nah, buka tutup wadah pada usia tadi seminggu ya, atau hari ke-7. Terus nanti sebulan, dan nanti 3 bulan, hari ke-90. Amati, apakah ada belatung hidup di larutan? Yang kedua, apakah larutan berbau got? Nah, jika terdapat belatung dan berbau got, perbaiki larutan fermentasi. Nah, di sini nanti ketika berbau got ataupun ada belatungnya itu bisa diperbaiki. Karena kalau kita tidak perbaiki, ekoenzim itu tidak jadi. Terus untuk menghindari kontaminasi tempat wadah larutan, fermentasi ditempatkan itu tidak terkena sinar matahari secara langsung. Terus memiliki sirkulasi udara yang baik dan jauh dari WC atau WC, tong sampah, tempat pembakar sampah, dan bahan-bahan kimia. Jadi dihindari ketiga tempat ini ya, kriteria ini agar ekoenzimnya bisa jadi. Setelah 90 hari, enzim itu siap dipanen dengan cara nanti disaring dan disimpan di wadah tertutup. Larutan ekoenzim tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Ini yang luar biasa dari ekoenzim, tidak memiliki kadaluarsa. Cara menyaringnya yang sudah panen itu dapat menggunakan penyaring ya, penyaring bisa menggunakan kain juga yang bersih. Nanti ada ampasnya kita juga bisa manfaatkan untuk pupuk juga. Terus ekoenzim yang sudah disaring itu bisa dimasukkan ke dalam botol, ditutup rapat, dan itu tidak ada kadaluarsanya. Nah, berkaitan dengan hasil, hal ini akan dijelaskan oleh Mbak Cinta. Kepada Mbak Cinta, silahkan Mbak Cinta bisa memaparkan hasil dari
produk yang sudah kita buat. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hasil produk ekoenzim yang telah dibuat kelompok kami. Mendapatkan hasil, ada warnanya, warna dari ekoenzim sendiri itu awalnya airnya itu jernih, lama-lama kelamaan menjadi keruh dan kecoklatan. Jadi produk akhir dari warna ekoenzim. Di sini juga tekstur ekoenzim yang telah kami buat, terdapat teksturnya itu cair, terdapat embatan, tapi tidak ada belatung atau ulat atau cacing di dalam ekoenzim tersebut. Kemudian gas atau buih, tidak terlalu banyak gas atau buih karena tadi mengingat untuk langkah pembuatannya untuk minggu pertama gas atau buihnya sudah dihilangkan. Next. Di sini di samping kanan itu ada foto hasil produk ekoenzim yang telah kami buat, yaitu ide. Di situ terdapat warna, bisa dilihat warnanya itu coklat ya. Kemudian idealnya ekoenzim yang baik adalah memiliki aroma segar, khas fermentasi, warna kecoklatan, gas tidak terlalu banyak. Juga tidak terdapat belatung atau ulat atau cacing. Menurut cerita tahun 2022. Ekoenzim yang kita buat merupakan produk yang berhasil dan siap digunakan karena dari ciri-ciri ekoenzim yang telah kami buat sudah memenuhi ciri-ciri yang baik. Next. Selanjutnya ini pembahasan. Jadi pembuatan ekoenzim tidak hanya mengurangi pembuangan limbah rumah tangga, namun juga menambah nilai ekonomisnya. Menurut Mulyarta tahun 2021. Selain hal itu, ekoenzim juga berpotensi mengurangi ion logam berlebih ke dalam pengolahan air limbah. Menurut Lau tahun 2021. Next. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok kami berkaitan dengan ekoenzim. Tadi mulai dari apa sih latar belakang yang membuat kami membuat ekoenzim untuk mini riset dan mini project, mungkin ya mini riset dan mini project terkait dengan tugas kuliah dari pasca sarjana UNES ya, mata kuliah kimia ya, di sini yang diampu oleh Bu Woro, Prof. Woro dan Pak Agung. Dan tadi yang kami buat berkaitan dengan ekoenzim, terus latar belakangnya, tujuannya, manfaatnya, dan bagaimana cara membuatnya, serta dari beberapa ahli yang menyatakan bahwasanya ekoenzim ini memang sangat baik dan bagaimana kriterianya juga. Mungkin itu presentasi atau video kami tentang mengenai ekoenzim. Semoga bisa bermanfaat dan silakan bagi ada yang mau bertanya-tanya bisa komen, bisa share juga videonya sehingga orang lain bisa terinspirasi terkait dengan pengentasan ataupun mengatasi permasalahan persampahan yang ada di Indonesia. Insya Allah ketika kita bersama-sama untuk mengatasi sampah ini, maka visi untuk tahun 2025 Indonesia bersih itu dapat terwujud. Amin ya robbal alamin. Itu saja mungkin presentasi dari kami melalui video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.